Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fitratul Alain dengan NIM R1C1230074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas UAS dengan tema fosil eh, yang bertujuan sebagai salah satu penilaian untuk melulusi mata kuliah paleontologi tingkat strata 1 atau S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Teknik Geologi di Universitas Haloleo. Di sini kita akan membahas 3 subbab utama, yaitu jenis-jenis fosil dan proses pemfosilan, kemudian kegunaan fosil, dan yang terakhir contoh-contoh fosil dari film Arthropoda dan Echinodermata. Baik, langsung saja, apa itu fosil? Fosil adalah sisa atau jejak yang merupakan rekaman bukti kehidupan masa lalu yang terekam dan terawetkan secara alami dalam tubuh batuan. Fosil ini dapat berupa sisa kerangka tubuh atau berupa kerangka atau jejak rekaman hasil kegiatan suatu organisme selama masa hidupnya. Kemudian kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu jenis-jenis fosil. Yang pertama ada fosil bodi utuh. Fosil ini adalah fosil yang terdiri dari bagian lengkap organisme seperti tulang atau cangkang yang terawetkan dalam bentuk aslinya. Kemudian yang kedua ada fragmen, yaitu merupakan bagian dari organisme yang tidak utuh seperti sepotong tulang atau cangkang yang masih mempertahankan identitas spesifiknya. Kemudian yang ketiga ada trace atau jejak, di mana fosil ini menunjukkan aktivitas organisme seperti jejak kaki atau bekas galian yang mencerminkan perilaku dan interaksi organisme dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat ada mold, yaitu fosil yang terdiri dari kulit atau eksoskeleton yang ditinggalkan oleh hewan saat mengalami pergantian kulit. Kemudian yang kelima ada cast, yaitu merupakan cetakan yang terbentuk ketika sedimen mengisi ruang kosong dari organisme yang telah membusuk. Kemudian proses pemfosilan terbagi menjadi 4 macam proses pengawetan utama suatu organisme sehingga organisme tersebut dapat membentuk suatu fosil. Yang pertama, pengawetan bagian lunak dari organisme, di mana organisme harus terkubur dalam suatu material yang mampu menahan diri dari pembusukan pada bagian lunaknya. Kemudian yang kedua, pengawetan bagian keras asli dari organisme. Hampir semua jenis organisme memiliki bagian keras, sehingga memungkinkan untuk terfosilkan. Kemudian yang ketiga, pengawetan dari bagian keras setelah mengalami perubahan. Sebagian besar fosil yang telah terkubur dalam suatu sedimen biasanya akan mengalami perubahan yang besar. Perubahan ini akan ditentukan oleh komposisi awal dari bagian keras suatu organismenya itu sendiri. Kemudian yang keempat ada pengawetan sisa-sisa atau jejak organisme. Kemudian ini contoh fosil yang kami temukan pada batuan sedimen di daerah Abeli. Formasinya di sana itu yaitu formasi Meluhu dengan fosil yang diinterpretasi yaitu merupakan filum moluska dengan kelas gastropoda. Kemudian subbab selanjutnya yaitu kegunaan fosil dalam geologi. Fosil ini sangat berperan penting dalam bagi paleontologis maupun geologis, karena dengan mengidentifikasi fosil kita dapat menentukan umur relatif batuan yang mengandungnya. Kemudian kita dapat mengetahui lingkungan pengendapan batuan tersebut, mengetahui kedalaman lingkungan pengendapannya, kemudian mengetahui paleoklimatologi atau iklim di masa lampau, mengetahui paleoekologi atau ekologi di masa lampau, dan yang terakhir kita dapat melakukan korelasi umur antar batuan yang satu
dengan batuan yang lainnya. Kemudian subbab selanjutnya atau yang terakhir yaitu film Arthropoda. Arthropoda adalah film yang tidak memiliki tulang belakang, juga dikelompokkan ke dalam film invertebrata. Kata arthropoda itu sendiri dia eh, berasal dari bahasa Latin yang yaitu arta yang artinya ruas dan podos yang artinya kaki. Dengan demikian, arthropoda dapat diartikan sebagai kumpulan hewan yang memiliki kaki beruas. Hewan ini muncul sejak zaman Kambrian dan masih banyak anggotanya yang hidup pada masa kini. Engelmann dan Hegner pada tahun 1981 membagi film Arthropoda menjadi 4 subfilm. Yang pertama yaitu Trilobita, yang kedua Chelicerata, yang ketiga Onychopora, dan yang keempat Mandibulata. Ini merupakan contoh hewan dari film Arthropoda. Dan ini contoh fosil dari film Arthropoda yang ditemukan pada tubuh batuan. Kemudian yang terakhir kita masuk pada film Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang artinya duri dan derma yang artinya kulit. Jadi Echinodermata dapat diartikan sebagai hewan berkulit berduri, di mana film ini muncul di periode Kambrian awal dan terdiri atas 7.000 spesies yang masih hidup hingga saat ini dan 13.000 spesies yang sudah punah. Kemudian klasifikasi dari film Echinodermata. Yang pertama ada Esteroidea yaitu bintang laut, kemudian Crinoidea atau lili laut, dan yang ketiga Echinoidea atau biasa disebut bulu babi, yang keempat Holoturoidea atau nama lainnya teripang, dan yang terakhir Ophiuroidea atau bintang ular. Ini merupakan contoh fosil dari film Echinodermata yang dimana yang sebelah kiri saya ini merupakan fosil asteroide atau bintang laut, dan yang di sebelah kanan saya yaitu contoh fosil dari Crinoidea atau lili laut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.